Saudaraku, selamat malam. Mari kita sejenak tinggal di dalam hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 berkata, "Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Ini bukanlah sebuah retorika. Ini adalah sebuah pernyataan Tuhan yang menjelaskan tentang posisi kita di dalam Yesus Kristus. Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin Tuhan ada di pihak kita? Bahkan meskipun saya adalah seorang Kristen hari ini, saya masih gagal dan tidak dapat memenuhi standar kudus Tuhan. Saya kadang-kadang masih kehilangan kesabaran di jalan. Dan dari waktu ke waktu saya masih marah kepada istri, suami, atau anak-anak saya. Mengapa Tuhan ada di pihak kita ketika saya gagal? Tidakkah Anda tahu bahwa Tuhan itu kudus? Saudaraku, pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan itu sungguh hebat. Mari kita lihat mengapa firman Tuhan mengatakan Tuhan ada di pihak kita sekalipun kita masih penuh kelemahan, kekurangan. Jawabannya ditemukan di dalam salib. Ingat saudara, bahwa darah yang Yesus Kristus curahkan di salib membuat Tuhan berada di pihak kita. Itulah satu-satunya alasan yang dinyatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Bahwa karya Yesus Kristus di salib itulah satu-satunya alasan yang membuat Allah ada di pihak kita. Jadi hari ini Tuhan berada di pihak kita, bahkan ketika kita sedang gagal mengatasi kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan kita. Hanya karena darah Yesus telah menyucikan kita, sehingga kita menjadi lebih putih daripada salju. Ingatlah saudara, bahwa apa yang terjadi pada malam Paskah ketika bangsa Israel membubuhkan darah anak domba di setiap ambang pintu mereka. Apakah fungsi darah itu? Darah itu menempatkan Tuhan di pihak mereka. Tidak ada keluarga yang membubuhkan darah pada ambang pintu mereka yang harus takut pada kematian anak sulung mereka. Nah, pikirkanlah tentang hal ini sesaat. Apakah anak-anak sulung Israel diselamatkan pada malam itu karena perilaku dan tingkah laku mereka yang sempurna, yang selalu benar? Ataukah mereka diselamatkan karena darah anak domba? Ya, tentu mereka diselamatkan hanya karena darah anak domba. Saudaraku, dengan cara yang sama, Tuhan tidak memberkati kita sebagai orang percaya dalam perjanjian baru
berdasarkan perilaku dan tingkah laku kita yang sempurna. Iya, Tuhan berpihak kepada kita hari ini karena darah dari anak domba yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa sebagai orang-orang percaya pada masa kini, kita tidak perlu bergumul untuk diri kita sendiri. Saya ingin mengatakannya demikian. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang berhasil melawan kita? Ingatlah selalu bahwa Tuhan berada di pihak kita hari ini karena kita percaya akan karya pengorbanan Yesus Kristus di salib. Kekudusan dan kebenaran Kristus itulah yang menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Kemurahannya yang tidak ada batasnya, kebaikannya yang berlimpah-limpah, dan seluruh sumber daya surgawi adalah milik kita karena darah Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, kelemahan, kekurangan, tidak ada yang membuat kita kehilangan kekuatan, berkat, sukacita dari Tuhan. Kitab Yesaya pasal 54 ayat 17 berkata, tidak ada senjata yang ditempa untuk melawan Anda yang berhasil melawan kita. Mari saudara, kita renungkan betapa besarnya karya Yesus di kayu salib yang sempurna itu, yang telah menempatkan kita ada di dalam posisi di pihak Tuhan, dan Tuhan di pihak kita. Mari malam hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Taruhlah tanganmu di dada. Dan katakan, Bapa, malam hari ini aku berbahagia dan mengucap syukur. Aku bersuka cita karena aku tahu bahwa oleh darah putramu yang tunggal Yesus Kristus, Engkau berpihak kepada aku. Aku bersyukur untuk curahan darah Yesus di kayu salib. Kekudusan, kebenaran, dan kemurahan Bapa ada di pihakku. Dan seluruh sumber daya surgawi adalah bagianku. Bukan karena kebaikanku, tetapi karena darah Yesus Kristus putramu. Biarlah aku terus mengingat bahwa karena darah Yesus, itulah menjadi satunya alasan bahwa Engkau Bapa kami melihat kami sebagai anak yang Engkau kasihi, Engkau berkenan dan Engkau berkati. Bapa, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, sukacitamu, kebaikan-Mu, kelemah lembutan-Mu, kerendahan hati-Mu, termanifestasi nyata dalam hidupku. Aku menyerahkan hidupku, keluargaku, anak-anakku, pekerjaanku,
semuanya ada di dalam anugerah-Mu yang sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya, menerima semuanya itu. Haleluya. Amin.